Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari komik yang kemarin, Master of Goo Part 3. Langsung aja kali ya, nggak usah banyak fafifu. Jadi kemarin diceritakan kalau misalnya Fang Yuan itu memanfaatkan Baining untuk menyerang kelompok Gu Yue Mansi gitu ya. Karena Fang Yuan punya rencana sendiri, yang mana dia ingin mendapatkan banyak poin kontribusi sehingga nanti bisa ditukar sama Gu yang dia inginkan. Ya, langsung aja. Setelah Baining membunuh Gu Yue Mansi, Fang Yuan kemudian pergi dan Baining pun mengikutinya. Kini Fang Yuan memancing Baining menuju medan pertempuran terdekat, tempat di mana kelompok Xiong Li sedang bertarung melawan gerombolan serigala petir. Fun fact-nya, gerombolan serigala petir itu sebelumnya juga dipancing oleh Fang Yuan supaya menyerang kelompok Xiong Ling. Ya, jadi memang licik orang ini. Di sisi lain, Xiong Li memberikan arahan pada rekan-rekannya. Semangat teman-teman, para serigala petir sudah di ujung tanduk. Kelompok di Tenggara membutuhkan bantuan kita. Jadi ayo bergegas. Setelah mengatakan itu, Xiong Li tiba-tiba terkejut saat melihat Fang Yuan datang dan diikuti oleh Baining. Sejak Fang Yuan menyerah saat melawan Xiong Li di turnamen persahabatan sebelumnya, Xiong Li tidak lagi memperdulikan keberadaan Fang Yuan. Karena itu sekarang pandangan Xiong Li hanya tertuju kepada Baining. Baining? Mata Xiong Li memerah ketika dia melihat pemuda berambut putih itu datang. Belum lama ini, Baining tiba-tiba muncul dan menyerang Xiong Li tanpa peringatan. Bagi Xiong Li, peristiwa itu masih membekas dan terasa seperti kemarin. Apalagi Baining di saat itu sengaja menurunkan level kultivasinya menjadi tingkat 2. Tetapi dia berhasil mengalahkan Xiong Li. Hal itu tentu menjadi penghinaan besar untuk Xiong Li dan juga klannya. Itulah yang membuat api amarah Xiong Li tersulut saat melihat kedatangan Baining. Tunggu, sepertinya Baining sedang mengejar Fang Yuan, ujar Xiong Lin yang tiba-tiba sadar akan kondisi Fang Yuan dan Baining saat ini. Xiong Lin, dia adalah merupakan salah satu anggota dari kelompok Xiong Li. Ya, meskipun dua orang ini memiliki nama yang mirip tapi beda ya, Xiong Li dan Xiong Lin. Xiong Li adalah si ketua dari kelompok itu dan Xiong Lin itu adalah anggotanya. Jadi jangan sampai keliru. Ya, moga-moga gue bacanya juga nggak keliru sih ya. Xiong Lin, dia memiliki tubuh yang pendek dan kepalanya botak. Xiong Lin sebaya dengan Fang Yuan, tetapi ia memiliki talenta kelas 2, sehingga itu menjadikannya salah satu talenta teratas di antara para Master Gu di klan Xiong. Xiong Li sekarang juga merupakan seorang kultivator tingkat 2, dan ia telah tumbuh dengan baik berkat banyaknya pengalaman yang telah dia hadapi. Saat ini Xiong Li menahan diri untuk tidak langsung menyerang Fang Yuan dan juga Baining. Di sisi lain, Fang Yuan sendiri itu berasal dari klan Gu Yue, bukan dari klan Xiong. Meskipun mereka memiliki aliansi dari 3 klan, tetapi mereka tidak punya kewajiban, tidak punya alasan untuk menolong Fang Yuan. Jadi meski Fang Yuan dikejar-kejar oleh Bai Ling nih, ya bodo amat, urusannya dia sendiri. Kelompok Xiong Li kini hanya berencana untuk menonton saja pertarungan antara Fang Yuan dan Baining. Akan tetapi, tentu saja Fang Yuan tidak akan membiarkan itu begitu saja. Dengan cepat Fang Yuan mendekati kelompok Xiong Li lalu berteriak seolah-olah dia sedang ketakutan. Saya melihat Gu penjara di tangan Baining. Tolong lindungi saya.
Bai Ning berusaha membunuh semua saksi, teriak Wang Yuan yang berpura-pura takut. Apa? Xionglin terkejut. Gu penjara? Hanya sepupu Xiongzhan yang memiliki gu itu di Gunung Qingmao. Wajah Xiongjian seketika menjadi pucat. Xiongjiang merupakan salah satu master gu anggota dari kelompok Xiongli. Xiongli menatap Bai Ning dengan tatapan tajam. Meskipun Xiongli takut sebenarnya pada Bai Ning, tetapi bukan berarti ia pengecut. Xiongli sudah lama memiliki tekad untuk bertarung, bahkan sampai mati untuk melawan Bai Ning demi klannya. Bai Ning, apakah gu penjara itu milikmu? Kata Xiongli sambil melangkah maju. Mendengar itu Bai Ning tertawa, kemudian dia berkata, lantas kenapa jika iya? Wajah Xiongjiang tampak suram. Kemudian ia bertanya lagi kepada Bai Ning, katakan padaku bagaimana sepupuku bisa mati dan kenapa gu itu ada di tanganmu? Xiongling melanjutkan, Bai Ning, aku menghormatimu sebagai senior, tetapi kau mengambil gu penjarahan kami dan telah melanggar aturan dalam aliansi klan kita. Xiongling segera mengangkat gu sinyal di tangannya. Lalu energi dalam jumlah besar mulai berkumpul di langit. Melihat itu, Bai Ning hanya tertawa. Lalu dia berkata dengan arogan, aku tidak peduli tentang perjanjian itu. Aku melihat ada yang menggunakan gu penjarahan untuk melawan kawanan anjing liar di sana. Dan karena itu menurutku menarik, jadi aku mengambilnya. Xiongjian tidak bisa menahan amarahnya setelah mendengar itu. Lalu ia segera menyerang Bai Ning sambil berteriak, Bai Ning, kau bajingan. Kau melihat sepupuku berjuang mati-matian melawan para serigala petir, tapi kau tidak membantunya, malah mengambil gu miliknya. Kau bajingan terkutuk. Keempat orang lainnya pun tidak tinggal diam. Mereka adalah tim yang kompak, dan karena alasan yang sama mereka tidak bisa memaafkan Bai Ning. Saat ini pertempuran menjadi tidak terhindarkan dan situasi pun menjadi semakin kacau. Sekarang Bai Ning harus melawan kelompok Xiongli, dan di sisi lain mereka juga masih harus menghadapi serangan dari kawanan serigala. Wang Yuan yang adalah dalang dari semua itu dengan segera meninggalkan medan perang dan hanya menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan. Ya, dia memang hanya melempar umpan dan dia kemudian hanya akan menonton para predator ini saling memangsa, lalu mengambil keuntungan sebanyak yang dia bisa. Selain dua kelompok itu masih ada kelompok serigala petir yang bergerak seperti roda gila. Dan keenam Master Gu itu saling bertarung satu sama lain dengan semua kemampuan mereka. Andai saja terjadi kesalahan kecil di antara pertarungan ini, maka itu menjadi malapetaka bagi mereka. Xiongjiang segera menggunakan Gu Roaming Zombie, yang mana itu membuat matanya berubah menjadi hijau suram. Sedangkan mata Xiongli berwarna merah dan mata Bai Ning berwarna biru seperti kristal. Pertempuran antara mereka bertiga adalah yang paling sengit di medan pertempuran ini. Dengan kemampuan Gu Zombie, Xiongjiang berubah menjadi zombie. Dan hal itu membuat Xiongjiang tahan terhadap air dan es ketika menghadapi serangan dari Bai Ning. Sedangkan Xiongli, dia menggunakan Gu Grand Bear, yaitu Gu dengan kekuatan 2 ekor beruang.
dan pukulannya sendiri dapat menghancurkan perisai air yang dibuat oleh Baining. Untuk 3 Master Gu anggota kelompok dari Zhongli yang lain, sulit bagi mereka untuk ikut campur dalam pertarungan antara Baining melawan Zhongli dan Zhongjiang, sehingga mereka bertiga berusaha untuk bertarung melawan serangan dari serigala petir. "Baining, kamu harus membayar apa yang telah kamu lakukan," kata Zhongjiang. "Apa kau pikir dirimu layak untuk melawanku?" Baining tersenyum dengan wajah dingin. Baining kemudian bergerak mundur dan melemparkan 5 bola es kecil ke arah Zhongjiang. Meskipun es itu mengenai Zhongjiang, namun ia tidak merasakan sakit. Hal ini terjadi karena Zhongjiang telah berubah menjadi zombie. Saat dia menjadi zombie, dia memiliki resistensi terhadap rasa sakit. Bahkan jika tangan atau kakinya patah, ia tetap tidak akan merasakan sakit. "Baining, kenapa kau masih juga bermain-main? Gunakan kekuatanmu yang sesungguhnya," teriak Zhongli dengan penuh amarah. Baining telah menurunkan level kultivasinya menjadi tingkat 2 sejak awal, dan sebagian besar saat pertarungan hanya menggunakan Gu tingkat 2. Menyadari akan hal itu tentunya membuat Zhongli merasa terhina. "Bagaimana kau bisa memaksaku untuk menggunakan seluruh kekuatanku jika kau sangat lemah?" kata Baining sambil tertawa dingin. Lalu serangannya menjadi lebih kuat, tapi Baining tetap tidak menggunakan Gu peringkat 3. Wang Yuan yang menyaksikan pertarungan mereka dari kejauhan, dia kini mencoba memahami alasan Baining kenapa tidak ingin menggunakan kultivasi yang sesungguhnya. Wang Yuan perlahan teringat akan latar belakang Baining. Baining itu memiliki tubuh yang disebut jiwa es gelap utara. Itu bukanlah tubuh manusia biasa, tetapi salah satu tubuh yang merupakan 10 fisik ekstrim. Legenda kuno mengatakan bahwa semua manusia adalah keturunan dari Renzu, dan Renzu memiliki 10 anak yang masing-masing mewakili satu dari 10 fisik ekstrim. Menurut legenda dan sejarah kuno, kemampuan kultivasi itu dibagi menjadi 4 tingkatan, 1, 2, 3, dan 4 tentunya. Namun ada sesuatu yang bahkan jauh lebih unggul daripada kemampuan kultivasi kelas 1. Sesuatu yang sangat langka dan misterius sehingga hanya sedikit orang yang tahu. Kemampuan itu tidak lain adalah kemampuan fisik ekstrim. 10 fisik ekstrim ini termasuk juga jiwa es gelap utara milik Baining. Kemampuan yang memiliki potensi tidak terbatas. Mereka dengan potensi ini dapat menggunakan 100% Primeval Essence di dalam Aperture mereka. Berbeda dengan kemampuan kultivasi tingkat 1 yang hanya memiliki prestasi sekitar 99%. Namun, sayangnya keunggulan ini bukanlah sebuah anugerah, melainkan sebuah kutukan. Fisik ekstrim seperti jiwa es gelap utara menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup dari pemiliknya. Jika pemiliknya menggunakan kekuatannya terus-menerus, maka risiko Aperture mereka runtuh sangatlah besar, di mana keruntuhan dari Aperture itu dapat berujung pada kematian. Tapi meski begitu, pemilik tubuh ini memiliki kekuatan dan dapat melipat gandakannya menjadi sangat besar, sehingga mereka sendiri bisa bertarung seimbang dengan lawan yang jauh lebih kuat. Ya, hidup memang selalu seimbang. Jika kita memiliki kelebihan, maka kita juga memiliki kekurangan. Sebaliknya, jika kita memiliki kekurangan, maka kita pasti memiliki kelebihan di saat yang sama. Baining,
kamu memiliki potensi yang luar biasa. Namun, hal itu juga membawa bahaya untuk dirimu sendiri. Sayangnya kamu tidak punya pilihan lain selain terus meningkatkan kultivasimu. Meskipun itu artinya, kau akan selalu berhadapan dengan bahaya keruntuhan Epretur yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawamu. Yah, itu memang adalah sebuah ironi, kata Fang Yuan sambil menghela nafas. Fang Yuan kini kembali merenung. Dia mengenang kembali peristiwa yang ia alami pada kehidupan sebelumnya, di mana Baining waktu itu telah memaksa tubuhnya terlalu jauh. Tepatnya sekitar 3 tahun setelah serangan gelombang serigala petir ini, Baining akan mencapai level kultivasi tingkat 4. Prestasi yang kemudian justru menjadi bencana untuk dirinya dan untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Karena semua Primeval Essence padat yang ia tampung menghancurkan Epretur di dalam tubuhnya. Kehancuran besar mengakibatkan ledakan yang tidak terkira. Bahkan ledakan itu memusnahkan 3 desa dan mengubah seluruh gunung King Mao menjadi wilayah es. Wilayah tanpa kehidupan dalam sekejap mata. Bagaimana Fang Yuan bisa mengetahui cerita ini dan tidak mati dalam tragedi itu? Semua terjadi karena pada saat itu Fang Yuan sedang mengikuti karavan yang pergi meninggalkan desa. Dia melakukannya karena terpaksa, karena pada waktu itu dia memiliki perselisihan dengan Fang Zheng, yang mana itu mengakibatkan dia sulit untuk berkultivasi di Gunung King Mao. Jadi dia memutuskan untuk pergi. Rupa-rupanya keputusan itu justru menyelamatkan Fang Yuan dari tragedi mematikan. Sekarang, Fang Yuan menyadari alasan kenapa Baining membatasi kultivasinya. Jelas semua itu supaya dia tidak terlalu banyak menggunakan Guwom tingkat 3 yang tentunya memakan banyak Primeval Essence. Dengan begitu, dia dapat mencegah perubahan di dalam dirinya. Itulah yang saat ini dipikirkan oleh Fang Yuan. Tapi pada dasarnya Fang Yuan juga sadar bahwa Baining bukanlah orang bodoh. Dia pasti sudah mempertimbangkan semuanya. Bahkan dengan hanya memanfaatkan Gu kelas 2, dia masih tetap bisa mendominasi pertarungan. Sayangnya, Baining adalah orang yang malang. Dia sebelumnya dapat hidup lebih damai dan lebih lama jika tidak berurusan dengan Fang Yuan. Tapi sekarang, bahkan Dewa Kematian mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya dari tangan Fang Yuan. Kembali ke sisi lain, pertempuran antara Baining dan kelompok Xiongli terus berlanjut. Meskipun kini keadaan di medan perang telah berubah secara signifikan, Baining di sana sangat mendominasi dalam perang 3 sisi ini. Tapi keunggulan itu tidaklah mutlak. Di suatu waktu, Baining dipaksa hingga dia harus merelakan lengan kanannya hanya untuk mengambil salah satu anggota dari Xiongli yang mana tugasnya sebagai penyembuh. Dia menerima serangan dari Xiongli dan akhirnya tangannya pun hilang. Dan karena kejadian itu juga, Primeval Essence di dalam Epreturnya pun kini tinggal sedikit. Walaupun sebenarnya ini tidak terlalu bermasalah untuk Baining. Fang Yuan yang berada di kejauhan menyadari bahwa sekalipun Primeval Essence milik Baining itu menipis, tetapi regenerasinya sangatlah cepat. Itu semua berkat keunikan tubuh yang dimilikinya. Dengan begitu, jika pertarungan ini masih terus berlanjut pun, maka Baininglah yang akan diuntungkan. Fang Yuan termenung sesaat. Dia menilai kemampuannya sendiri dan dia sadar bahwa dia tidak akan cukup kuat untuk melawan Baining ataupun Xiongli dan yang lain. Tetapi kini Fang Yuan tampak menyeringai. Bahkan jika aku tidak bisa melawanmu, bukan berarti aku tidak bisa membunuhmu. Tunggulah,
Jika saatnya tiba, aku akan menghabisimu. Samar-samar aura membunuh merembes keluar dari sekitar tubuh Fang Yuan. Dan sementara itu, pertempuran antara Xiongli dan Bai Ning telah mencapai puncaknya. Walaupun pertempuran ini baru berlangsung beberapa saat, karena tekanan yang ditimbulkan oleh Bai Ning, itu membuat Xiongli dan anggota kelompoknya merasa jika pertempuran itu sudah berlangsung sangat lama. Meskipun Xiongli saat ini sedang penuh dengan amarah, namun ia harus mengakui kekuatan dari Bai Ning. Walaupun Bai Ning telah menekan kekuatan kultivasinya dan hanya menggunakan Guwom tingkat 2, tetapi Bai Ning dapat menekan seluruh kelompok dari Xiongli. Hal ini menunjukkan bahwa Bai Ning masih menyembunyikan banyak sekali kekuatan yang dia miliki sebenarnya. Mungkin saat ini Bai Ning masih waspada terhadap kemungkinan akan adanya serangan dari Fang Yuan. Di satu sisi Bai Ning harus melawan kelompok dari Xiongli, dan di sisi lain ia harus waspada terhadap Fang Yuan yang mungkin akan menyerangnya secara tiba-tiba. Akan tetapi sampai saat ini Fang Yuan masih belum melakukan apapun. Apakah dia sudah pergi? Sempat terlintas dalam pikiran Bai Ning, tapi dia segera menepisnya. Tidak mungkin. Meskipun ini pertama kali aku bertemu dengannya, tapi aku yakin dia bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Dia hanya menunggu momen yang tepat untuk menyerangku. Itulah yang dipikirkan Bai Ning, yang mana saat ini masih mempertimbangkan keberadaan Fang Yuan, sambil dia terus melanjutkan pertarungannya dengan Xiongli. Kenyataan bahwa Fang Yuan memilih untuk menahan diri, hal itu justru menambah tekanan pada Bai Ning. Jika nantinya ada serangan dari Fang Yuan yang tidak terduga, jelas Bai Ning akan sangat takut karena itu sangatlah berbahaya. Meskipun saat ini Fang Yuan memilih untuk berdiam diri dan hanya memantau pertempuran mereka, ternyata hal ini dapat mengalihkan perhatian Bai Ning. Karena jika tidak, Bai Ning pasti sudah fokus pada pertarungan ini dan kelompok Xiongli mungkin sudah lama kalah. Di kejauhan Fang Yuan bergumam, Bai Ning benar-benar cerdik. Dia membunuh serigala petir dan mengorbankan lengan kanannya sendiri untuk membunuh ahli penyembuh di kelompok Xiongli. Semua keputusan ini sangatlah logis mengingat situasinya sekarang. Meskipun sedang sibuk berperang dengan melawan kelompok Xiongli, namun Bai Ning masih sangat waspada untuk mengantisipasi jika aku menyerangnya. Fang Yuan masih tampak merenung, tapi dia tetap tenang. Karena Fang Yuan tahu bahwa dia nanti akan menyerangnya di saat yang tepat. Tapi meski demikian, Fang Yuan juga tidak merasa khawatir. Karena semakin lama Bai Ning bertarung, maka semakin banyak pula Primeval Essence yang ia habiskan. Walaupun Bai Ning memiliki tingkat pemulihan Primeval Essence yang tinggi, tapi itu juga akan berkurang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, jika ini berlangsung semakin lama, maka semakin banyak juga Primeval Essence yang akan dihabiskan oleh Bai Ning. Dan akan semakin besar pula peluang Fang Yuan untuk menang dalam pertarungan ini. Jika pada akhirnya Bai Ning kehabisan Primeval Essence miliknya, tidak peduli sehebat apapun kekuatannya, satu serangan fatal dari Fang Yuan tentu bisa mengakhiri hidup Bai Ning. Sial, aku tidak bisa terus seperti ini, pikir Bai Ning. Kemudian dia mundur beberapa langkah dan menciptakan jarak antara dirinya dan kelompok Xiongli. Tiba-tiba, pada tubuh Bai Ning terlihat seperti ada sesuatu yang naik dari perut dan menuju ke mulutnya. Lalu dari mulut Bai Ning keluarlah seekor burung kecil yang berwarna biru seperti es. Tak lama kemudian burung itu langsung terbang menuju kelompok Xiongli untuk menyerang mereka.
Apakah ini kekuatan kultivasi peringkat 3? Bluebird Ice Coffin Gu. Serangan ini sangatlah berbahaya, kita semua harus menghindar, teriak salah satu anggota dari kelompok Xiongli. Kemudian kelompok Xiongli berusaha menghindari serangan itu. Tetapi es burung biru itu sudah menentukan targetnya dan menabrak salah satu di antara mereka. Dan terjadilah ledakan. Ledakan itu langsung menyebabkan hembusan udara dingin menyebar ke segala arah dan cahaya biru yang tajam langsung menerangi seluruh medan perang. Tak lama kemudian, cahaya biru itu semakin menyebar dan memunculkan sebuah balok es dengan warna biru transparan dan sangat dingin. Di dalam balok es itu terlihat ada seorang Master Gu dari kelompok Xiongli. Tetapi Master Gu itu sudah tidak dapat bergerak lagi dan pastinya nyawanya sudah hilang. Meskipun Baining sekarang sudah menjadi Master Gu dengan peringkat 3, tetapi saat menggunakan Gu Wom peringkat 3, Primeval Essence peringkat 2 yang ada di dalam tubuhnya jelas terkuras sangat cepat. Hal ini membuat Baining tidak bisa menggunakan kekuatan dari Gu Wom peringkat 3 dengan sepenuhnya. Selain itu, setelah Baining menggunakan Gu Wom miliknya, ada rentang waktu di mana lawan memiliki kesempatan untuk kembali menyerangnya. Akan tetapi, kelompok Xiongli sudah sangat terkejut melihat serangan dari Bluebird milik Baining. Mereka saat ini semua hanya bisa terdiam dan tidak memanfaatkan peluang ini untuk menyerang Baining. Setelah serangan itu, Baining memilih untuk tidak meneruskan pertarungan mereka. Kemudian Baining berbalik dan hendak pergi meninggalkan medan pertempuran itu. Ini memang adalah sebuah keputusan yang bijaksana mengingat keadaan tubuh dari Baining sekarang. Melihat Baining yang hendak pergi membuat para anggota dari kelompok Xiongli sangat marah. Tapi kondisi mereka saat ini juga tidak mampu untuk mengejar Baining. "Sialan, Baining, berani-beraninya kau lari," kata anggota dari kelompok Xiongli dengan bergantian, dan mereka bersumpah akan membalaskan dendam. Tapi saat Baining hampir meninggalkan medan pertempuran, sebuah Moonblade muncul dari semak-semak dan menyerang Baining. Setelah itu, seseorang melompat keluar lalu mengejar Baining. Baining segera menggunakan bilah es untuk menangkis Moonblade itu dengan mudah. Tetapi setelah itu ada seorang yang memukul Baining dari belakang hingga membuatnya terpental. Pada saat yang sama, tenaga Xiongli dan Master Gu yang lain telah pulih, dan dengan segera mereka mengelilingi Baining yang hendak menyerang kembali. Akan tetapi, Baining mengabaikan kedatangan Xiongli dan Master Gu yang lain. Baining hanya menatap pria yang baru saja datang. "Akhirnya kau muncul juga," kata Baining sambil melihat ke arah pria itu. "Itu Fang Yuan," kata Xiongling berbinar dan merasakan masih ada harapan untuk mereka. Para Master Gu yang lainnya pun melihat kedatangan Fang Yuan dan ikut bersorak. Tetapi di sisi lain, respon dari Xiongli saat itu sedikit berbeda dengan rekan-rekannya. Walaupun Xiongli itu terlihat sembrono, tapi ia adalah seorang pemikir dan juga ketua tim. Dia memiliki pertimbangan yang sangat matang. Aneh, kehadiran Fang Yuan yang tiba-tiba ini. Apakah dia telah mengamati pertempuran kami selama ini? Pikir Xiongli, dan membuatnya sedikit gelisah saat melihat kehadiran Fang Yuan. Fang Yuan sendiri hanya tersenyum ringan. Wajahnya menunjukkan ekspresi kemenangan meskipun tidak tampak jelas. Fang Yuan menyadari jika sejak tadi Baining memancingnya untuk keluar. Fang Yuan tidak ada pilihan lain untuk tetap bersembunyi sampai dengan saat ini.
Mendengar ucapan dari para Master Gu yang tampak bahagia akan kehadirannya, itu pada akhirnya membuat Fang Yuan berkata, "Jangan khawatir semuanya, bantuan akan segera datang." Mendengar perkataan dari Fang Yuan itu membuat Xiong Li merasa lega. Sepertinya dia sudah salah melakukan penilaian. Xiong Lin dan Xiong Jiang semakin bersemangat. Sementara itu Bai Ning tertawa dengan keras dan berkata, "Fang Yuan, kau adalah pria yang sangat menarik. Aku jadi semakin ingin membunuhmu." "Fang Yuan, terima kasih. Kau sudah membantu kami dan tidak membiarkan Bai Ning kabur begitu saja," kata Xiong Li sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sekarang jika Fang Yuan terlalu ikut campur dalam pertarungan ini, pastinya akan menghancurkan kerjasama tim yang telah dibentuk oleh kelompok Xiong Li. Karena itu Fang Yuan saat ini kembali menepi dan tidak berniat untuk mengganggu pertarungan mereka. Xiong Li dan anggota kelompok lainnya mulai cemas. Keberadaan orang asing ini bisa saja merusak formasi dan mengganggu kerjasama tim mereka. Tetapi Xiong Li juga mengakui jika serangan Fang Yuan sebelumnya sangatlah efektif. "Sekarang Bai Ning, matilah!" Xiong Li berteriak. Dia melompat dan melakukan pukulan ke arah Bai Ning. Dia tidak ingin lagi membuang kesempatan untuk menghabisi Bai Ning di sini. Bai Ning tampak berusaha menghindari serangan itu, tapi Fang Yuan tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya, lalu menggunakan Moonblade. Melihat itu, Bai Ning tidak punya pilihan lain selain menerima pukulan dari Xiong Li. Dia langsung menggunakan Gu perisai air dan membentuk pertahanan dari uap air di sekelilingnya. Pukulan dari Xiong Li itu mampu menembus pertahanan dari Bai Ning. Tetapi karena sebelumnya serangan dari Xiong Li mengenai penghalang itu, kekuatannya pun berkurang dan membuat Bai Ning bisa lolos dari serangan fatal. Xiong Li kemudian melirik Fang Yuan lagi dengan pandangan seperti memberikan pujian. Tanpa kerjasama yang luar biasa di antara mereka, serangan dari Xiong Li pasti dapat dihindari oleh Bai Ning. "Gu perisai air lagi," gumam Fang Yuan. Ia mengerutkan dahinya dan hanya fokus pada Bai Ning. Dia mengabaikan Xiong Li yang memujinya. Gu perisai air adalah gu pertahanan milik Bai Ning. Meskipun kuat, namun perisai itu jelas memiliki kelemahan. Bai Ning harus membentuk bola dan mengandalkan air yang bergerak untuk meredam kerusakan dan mencapai pertahanan yang maksimal. Jika Bai Ning berada di dekat suatu dinding, maka ia tidak akan bisa membentuk bola dan pertahanannya akan berkurang drastis. Meskipun di Gunung Qianmo banyak hutan, tetapi Bai Ning selalu berhati-hati untuk tidak masuk ke tempat yang sempit. "Aku perlu mengatasi Gu perisai air ini dan memojokkan Bai Ning ke tempat yang sempit. Tapi bagaimana caranya?" pikir Fang Yuan. Kemudian tiba-tiba Bai Ning membuka mulutnya dan mengeluarkan seekor burung biru. Xiong Li dan yang lainnya yang sudah pernah melihat burung itu tampak terkejut. Tetapi Fang Yuan lagi-lagi terlihat tenang. Melihat serangan itu, Fang Yuan melepaskan Moonblade yang kemudian menabrak burung es itu dan membuat burung es itu meledak di udara. Karena terlalu dekat, sehingga Bai Ning juga terkena dampaknya. Ledakan itu membuatnya terpental dan jatuh, hingga menyebabkan setengah dari tubuh kirinya membeku dan kehilangan kemampuan untuk bergerak. "Ini kesempatan kita," kata Xiong Li yang matanya tampak berbinar. Xiong Li kemudian mengarahkan pukulannya ke arah Bai Ning. Pukulan yang sangat kuat, yang mana itu cukup untuk menghancurkan kepala Bai Ning. Bahkan jika Bai Ning menggunakan Gu perisai airnya, itu tidak akan bisa menahan pukulan dari Xiong Li. Kematian dari Bai Ning sudah dapat diprediksi.
Melihat ini, Xionglin dan Xiongjiang terlihat sangat gembira. Dengan semua ini, semuanya akan berakhir. Meskipun pada akhirnya mereka harus sadar bahwa semua ini berhasil karena Fang Yuan. Mau tidak mau mereka harus mengakui bahwa Fang Yuan memiliki andil besar dan mereka berhutang pada Fang Yuan. Tetapi Fang Yuan tahu bahwa Bai Ning tidak akan mungkin melakukan kesalahan seperti ini. Lalu seperti yang Fang Yuan pikirkan, Bai Ning ternyata menahan serangan itu. Lengan kanan Bai Ning yang semula hilang tiba-tiba berubah menjadi es biru transparan. Lalu dengan cepat, tangan Bai Ning menusuk jantung Xiong Li. Xiong Li sangat terkejut. Dia benar-benar tidak menduga kalau dadanya kini sudah seperti donat. Bagaimana mungkin? Tuan Xiong Li! Teriak Xiongjiang dan Xionglin. Mereka sangat histeris. Mereka tidak percaya melihat semua ini. Kau pikir lengan kananku hilang hanya karena pukulan lemahmu sebelumnya? Sungguh naif. Aku telah menggunakan gu otot es dan melatih otot-otot esku itu, sehingga aku bisa memanipulasi lenganku ini. Aku hanya berpura-pura sebelumnya dan masuk ke dalam jebakan kecil ini. Sungguh, rupanya kalianlah yang bodoh. Perlahan Bai Ning bangkit dan menatap ke arah Fang Yuan dengan sinis. Sementara itu, Fang Yuan membalas tatapannya itu dengan tenang, seolah-olah dia sudah memahami skenario ini sebelumnya. Bai Ning. Xiong Li mencoba bicara dengan susah payah sebelum akhirnya dia jatuh dan meninggal. Melihat kematian Xiong Li, hal itu membuat Xionglin menjadi penuh dengan amarah dan dia bersiap untuk menyerang Bai Ning. Kau bajingan, aku pasti akan membunuhmu, teriak Xionglin dengan penuh amarah. Tunggu, Xionglin, tenanglah. Segera Xiongjiang menahan Xionglin. Pemimpin kita sudah mati. Itu berarti kita bukan lagi tandingannya. Sekarang kita harus pergi. Aku akan menahannya di sini, ujar Xiongjiang yang berusaha mengendalikan kesedihannya. Saudara Xiongjiang, aku tidak bisa, kata Xiongling. Matanya tampak berkaca-kaca. Setelah itu Xiongjiang melangkah maju dan kemudian menghadang Bai Ning. Xiongjiang segera menggunakan gu ikatan bayang miliknya. Gu itu membuat bayangan di bawah kakinya bergerak dan menghubungkannya dengan bayangan Bai Ning. Udah kayak jurusnya Shikamaru. Aku memiliki gu ikatan bayangan. Jika aku terluka, Bai Ning juga akan mengalami luka yang sama. Oleh karena itu, Bai Ning tidak akan berani membunuhku. Xionglin, kamu masih muda dan bakatmu akan menjadi harapan klan. Karena itu, sekarang pergilah, ujar Xiongjiang yang kemudian kembali menatap Bai Ning. Dia bertingkah seperti layaknya seorang senior dan seorang kakak yang melindungi adiknya. Kak Xiongjiang, tidak. Wajah Xionglin tampak masam, sebab dia tahu kelemahan dari gu ikatan bayangan. Jika dalam pertarungan ini Bai Ning mencapai jarak tertentu, ikatan bayangan akan terputus. Dan jika itu terjadi, maka Xiongjiang pasti akan mati. Ditambah lagi, Xiongjiang juga telah kehabisan Primeval Essence miliknya. Xiongjiang sudah menggunakan banyak sekali Primeval Essence dan bahkan gu zombie yang sebelumnya ia gunakan kini sudah hilang. Xionglin menolak untuk pergi dan ia tidak bergerak sama sekali. Kemudian Xionglin menatap Fang Yuan dan berkata, Fang Yuan,
Kenapa sampai saat ini bantuan belum juga datang? Mendengar perkataan itu, Fang Yuan tetap diam dan dia hanya menatap Bai Ning. Bai Ning kini mulai mengepalkan lengan kanannya. Dia menggerak-gerakkannya dan setelah beberapa saat lengannya kembali normal. Kemudian Bai Ning berkata seolah mengejek perkataan Xionglin. Bantuan? Jika bantuan itu benar-benar ada, mereka seharusnya sudah datang. Sepertinya ini hanyalah sebuah tipuan dari anak ini. Tapi kamu terlalu naif karena percaya padanya. Sayang sekali. Lalu kamu, bagaimana bisa kamu berpikir dengan metode murahan seperti gu ikatan bayang ini bisa mengendalikanku? Bai Ning menatap bayangan di bawahnya dengan tatapan jijik. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ning, Xionglin menjadi sangat ragu. Apalagi pada Fang Yuan. Xionglin mengepalkan tangannya dan kemudian dia berkata, Fang Yuan, apakah yang dikatakannya itu benar? Fang Yuan tidak memperdulikan akan apa yang dikatakan oleh Xionglin. Fang Yuan hanya tersenyum sambil menatap Bai Ning dan berkata, gerakan langkahmu sebelumnya itu memaksamu untuk menggunakan Primeval Essence kan? Sekarang berapa banyak Primeval Essence milikmu yang tersisa? Menurut perkiraan Fang Yuan, Bai Ning menggunakan Force Demon Gu atau Gu Iblis Beku tingkat 3. Kekuatan Gu ini sangatlah kuat, dan Gu ini sudah terkenal di antara Gu peringkat 3 lainnya. Akan tetapi, Gu ini sering merugikan penggunanya. Pengguna dari Gu ini dapat mengalami masalah sendi atau bahkan kerusakan otot yang parah, sehingga perlu digunakan bersamaan dengan Gu yang lainnya. Sebelumnya, Bai Ning mengatakan jika otot-ototnya telah berubah menjadi otot es yang dapat menahan dingin. Jadi ketika digunakan bersamaan dengan Gu Iblis Beku, keduanya saling melengkapi. Tetapi Bai Ning kini terpaksa menggunakan Primeval Essence tingkat 2 untuk mengaktifkan Gu yang berada di peringkat 3. Hal itu tentu akan memerlukan lebih banyak energi. Bai Ning harus menggunakan metode seperti ini untuk mengatasi situasi yang genting. Ekspresi Bai Ning berubah seketika setelah mendengar perkataan dari Fang Yuan. Langkah sebelumnya yang ia lakukan memang telah memaksa Bai Ning untuk menggunakan banyak Primeval Essence. Namun ia tidak menyangka bahwa Fang Yuan dapat melihat semua itu. Dan oleh karena itu, setelah membunuh Xiongli, Bai Ning tidak langsung menyerang Master Gu yang lain, tetapi dia menunggu kesempatan untuk memulihkan diri. Bai Ning kemudian tertawa. Dia mengakui apa yang dikatakan oleh Fang Yuan dan berkata, tidak buruk. Primeval Essence milikku memang sudah mulai menipis. Aku sengaja mengorbankan lengan kananku dan tidak melindunginya hanya untuk memancingmu keluar dari persembunyian. Pertarungan yang sebenarnya sekarang akan dimulai, bukan? Mendengar ucapan dari Bai Ning itu, Fang Yuan hanya memandangnya dengan tatapan tajam. Jika seandainya tadi Bai Ning membantah apa yang dikatakan oleh Fang Yuan, maka ia akan menyerang Bai Ning. Namun karena Bai Ning justru mengakuinya dengan wajah tanpa ketakutan, hal ini membuat Fang Yuan menjadi lebih waspada. Mungkin saja Bai Ning saat ini sudah siap mati, atau mungkin dia telah memiliki strategi lain yang bisa membuatnya lolos dari tempat ini. Jika Master Gu pada umumnya mereka hanya memiliki 3 hingga 5 Gu termasuk Master Gu yang bernama King Su dan Jisan, tetapi tentunya ada pengecualian. Contohnya seperti Fang Yuan saja. Ia memiliki Gu Cahaya Bulan, Gu Permata Putih, Gu Sisik Penyembunyi, Gu Ulat Minuman Keras, Gu Spring Autumn Cicanda, Gu Telinga Rumput Komunikasi, serta Gu Rumput Vitalisasi 9 Daun. Total Gu yang dimiliki oleh Fang Yuan adalah 7 buah Gu. Sedangkan Bai Ning
Dia merupakan harapan dari klan Bai dan dia memiliki jiwa es gelap utara. Sebagai seorang jenius, dia telah menerima dukungan penuh dari klannya sejak awal perjalanan spiritualnya. Jadi kekayaannya jelas melampaui Fang Yuan. Sampai saat ini Bai Ning telah menunjukkan kalau ia dapat menggunakan lebih dari 6 gu. Dan Fang Yuan yakin Bai Ning pasti memiliki gu yang lebih banyak dari itu. Meskipun jumlah Primeval Essence milik Bai Ning tinggal sedikit, namun dengan menggunakan gu yang dimiliki oleh Bai Ning, hal itu cukup membuat Fang Yuan merasa getir. Menurut Fang Yuan, musuh yang paling sulit dihadapi adalah seseorang yang seperti Bai Ning ini. Dia berbakat, tidak takut mati, dan memiliki banyak gu. Ketiga faktor itu sangatlah mempengaruhi hasil pertarungan, terutama jumlah gu yang dimiliki. Dengan memiliki gu yang kuat dan unik, tentunya seorang Master Gu dapat membalikkan keadaan. Force Demon Gu milik Bai Ning berperingkat 3. Gu itu mampu menembus gu permata putih milik Fang Yuan. Inilah sebabnya Fang Yuan tidak berani menghadapi Bai Ning secara langsung. Fang Yuan juga telah menggunakan Gu Yuemansi, Zhongli dan Master Gu yang lain sebagai umpan agar ia mengetahui lebih banyak tentang rahasia kemampuan Bai Ning. Karena hanya dengan mengetahui kondisi musuh, maka peluang untuk menang menjadi lebih besar. Dalam hal bakat, Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas 3. Jika dibandingkan dengan Bai Ning, tentu perbedaan mereka sangatlah jauh. Bai Ning kuat, sementara Fang Yuan lemah. Bai Ning telah memulai pelatihan lebih awal dan ia memiliki gu yang lebih banyak daripada Fang Yuan. Selain itu dalam hal keberanian, Bai Ning hampir tak terkalahkan. Tetapi Fang Yuan harus menerima dan memahami kenyataan akan perbedaan kemampuan mereka. Akan tetapi, seperti kata Fang Yuan, meskipun mungkin Fang Yuan kalah jika bertarung, tetapi bukan tidak mungkin dia bisa membunuh Bai Ning. Jika Fang Yuan ingin menang melawan Bai Ning, maka ia harus menggunakan seluruh metode kemampuan yang ia miliki. Gu Yuemansi hanyalah sebuah permulaan, dan kelompok Zhongli bukanlah akhir dari semua ini. Pikir Fang Yuan dalam hati, yang mana sudah menyiapkan rencana berikutnya. Kemudian Fang Yuan menggunakan Moonblade untuk menyerang. Banyak darah yang mengalir akibat serangan itu. Dan pada saat itu, mata Bai Ning membelalak dan wajahnya tampak memucat. Ternyata serangan Moonblade Fang Yuan itu tidak diarahkan kepada Bai Ning. Akan tetapi Fang Yuan rupanya menyerang Xiong Jiang. Xiong Jiang juga tidak menduga bahwa Fang Yuan akan mengkhianatinya. Akibat tekanan yang disebabkan oleh Bai Ning yang terlalu besar, sehingga seluruh perhatian Xiong Jiang terarah pada Bai Ning. Xiong Jiang tidak mampu untuk menghindar. Hingga akhirnya Xiong Jiang hanya bisa menerima nasibnya saat kepalanya terpenggal dan dia mati. Sebelum kematian dari Xiong Jiang, dia telah mengikat Bai Ning dengan gu ikatan bayangan, sehingga apa yang dialami oleh Xiong Jiang tentu juga berdampak pada Bai Ning. Serangan yang mengakibatkan Xiong Jiang mati tentu itu membuat Bai Ning mengalami luka yang besar. Segera dari mata, hidung, dan mulut Bai Ning dia mengeluarkan darah. Ini merupakan luka terparah yang pernah dialami oleh Bai Ning seumur hidupnya. Pada dasarnya, gu bayangan milik Xiong Jiang itu adalah gu yang bisa membagikan dampak yang diterima oleh pemiliknya kepada orang lain yang ditargetkan. Ketika penggunanya terluka, orang yang terikat akan menerima 10% dari luka itu. Sekarang karena Xiong Jiang mati, maka luka itu seharusnya ditanggung dan dipindahkan kepada Bai Ning melalui bayangan. Luka itu datang begitu cepat
Bahkan Bai Ning tidak sempat menggunakan gu perisai air miliknya. "Fang Yuan, apa yang telah kau lakukan?" teriak Xiong Lin dengan penuh amarah. Akan tetapi Fang Yuan mengabaikan perkataan Xiong Lin. Sambil menggunakan gu permata putih miliknya, Fang Yuan berjalan menuju Bai Ning. Luka parah yang dialami Bai Ning saat ini tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam bertempur. Oleh karena itu, melihat Fang Yuan berjalan mendekatinya, itu membuat Bai Ning merasa ngeri. Bai Ning mulai gentar, dan dia tidak punya pilihan lain selain kabur. Melihat itu, Fang Yuan berkata, "Bai Ning, bukankah kamu ingin melakukan pertarungan hidup dan mati denganku? Kemari, jangan kabur." Bai Ning berlari dengan tergesa-gesa. Ia berusaha mengabaikan ejekan dari Fang Yuan dan tetap fokus pada situasinya saat ini. Karena jika dia berhenti sedetik saja, dia bisa mati. Sementara itu Xiong Lin hanya terdiam. Dia tidak membantu Fang Yuan mengejar Bai Ning. Xiong Lin saat ini merasakan kesedihan yang mendalam karena ia telah kehilangan teman-temannya. Karena peristiwa ini, Xiong Lin jadi menaruh dendam baik kepada Bai Ning ataupun kepada Fang Yuan. Selanjutnya, pengejaran Bai Ning oleh Fang Yuan akan kita lanjutkan di part berikutnya. Sekian dulu spoileran kali ini, dan gue rasa see you again di next video. Bye.